Rio tersenyum lalu menarik tangan Lily menuju meja Mark. "Gary, jangan. Sungguh, aku sudah melupakannya. Aku hanya mencintaimu sekarang. Sungguh Gary, aku..." Lily agak meronta, ingin melepaskan tangannya dari tarikan Rio. Tapi mereka sudah terlanjur sampai di depan meja Mark. Walau tadinya menolak, tapi dia tak bisa menghindar. Dan Lily terpana saat menatap Mark yang juga sedang menatapnya. Kau? Ini tidak mungkin. Kau sudah mati." Lily tergagap lalu jatuh terkulai. Dia pingsan. Untung Rio yang menarik tangan Lily tadi masih memegang tangan itu. Jadi tubuh Lily tidak jatuh gedebuk di lantai. Tapi karena Rio tidak menyangka Lily akan syok begitu, tak ayal tubuh Lily tetap tergeletak pelan di lantai dengan posisi seperti tidur di tumpukan gaun pinknya. Malah terlihat seperti putri tidur yang cantik. Tapi tetap saja teman-temannya heboh dan panik langsung mengerumuni Lily dengan suara berisik. "Bisa nggak kalian diam?" serga Rio jengkel. Rio menatap Mar yang justru tetap duduk dengan tenang di kursinya. Mar hanya mengedikkan bahunya. "Kenapa? Itu ulahmu," ujar Mar justru membuat Rio semakin jengkel. "Ada yang bisa bantu? Tolong telepon dokter," pinta Rio pada gadis-gadis teman Lily, juga pada para tamu yang ikut berkerumun ingin tahu apa yang terjadi pada si pengantin cantik itu. Dewa yang sedari tadi hanya duduk diam, dia berdiri lalu berjongkok di samping Rio dan memegang pergelangan tangan Lily seperti memeriksa. Dia tidak apa-apa, hanya terkejut. "Beri dia ruang udara, di sini terlalu pengap karena banyak orang," ujar Dewa membuat Mar dan Rio yang mendengar perkataan Dewa itu menjadi terkejut. "Benar dia nggak apa-apa? Kau bisa, kau seperti dokter," ujar Rio menatap kagum pada Dewa. Begitu juga Mark. "Paman cerewet, bawa istri paman ini ke dalam. Sebentar lagi dia pasti tersadar," omel Dewa judes pada Rio membuat Dika dan Dion tertawa. Mau gak mau Rio membopong Lily dan membawanya. Laura mengalungkan tangan Lily ke leher Rio. Rio melotot tapi tak bisa menolak. Tapi tak berapa lama Lily tersadar. Aku kenapa?" tanya Lily bingung melihat banyak orang memandangnya membuat Lily jadi malu. Belum sempat Rio menjawab, Lily yang seolah sadar situasi langsung mengecup pipi Rio. Lalu tangan satunya melambai-lambai pada semua orang. Seolah-olah itu sebuah kejutan dan dia berhasil ngeprank semua orang. "Surprise!" ujar Lily agak berteriak dengan kekehannya dan semakin bergelayut manja pada leher Rio. Semua orang ikut tertawa dan bertepuk tangan merasa lega karena tadi sempat cemas saat melihat Lily pingsan. "Lepasin tanganmu," bisik Rio pada Lily agak emosi. Tapi Lily malah tambah mengetatkan rangkulan tangannya di leher Rio sambil tetap melambai-lambai. Rio yang jengkel tiba-tiba melepaskan tubuh Lily dengan agak kasar, membuat badan Lily menggantung di leher Rio yang jangkung itu. Bukannya terlepas atau jatuh, dengan nekat kedua kaki Lily justru melingkar di pinggang Rio. Rio seperti memeluk bocah. Lily tertawa gembira dengan gaun pengantinnya yang menjuntai dan membuat Rio kerepotan karena terinjak olehnya. Bahkan beberapa saat kemudian tubuh Rio oleng, hilang keseimbangan dan mereka berdua pun terjatuh di atas karpet. Dengan posisi Rio menindih Lily. Walau Lily mengadu kesakitan, tapi dia sangat gembira dan bergerak cepat mengangkat kepalanya ingin mencium bibir Rio. Tapi secepatnya juga Rio memalingkan wajahnya ke samping telinga Lily sambil berbisik, "Jangan macam-macam kalau tidak mau malu, kau keponakanku." Walau hanya bisikan, tapi Lily mendengarnya dengan jelas. Wajahnya langsung kaku. Apa katamu?" tanya Lily terbata. 3, 2, 1. Kita beralih pada Hans
Pedro dan Alana yang sedang mengobrol di ruang belakang saat mendengar ribut-ribut di area pesta. Dia, Pedro dan Alana pun bergegas ke depan. Hans sedikit berlari agak cemas dan berharap tidak ada gangguan lagi. Dan saat itulah dia melihat Rio dan Lily yang saling tumpuk di lantai di atas karpet. "Apa yang kalian lakukan?" hardik Hans, tapi Pedro menahan Hans dengan menarik belakang jasnya. "Bos, banyak tamu. Lagian mereka sudah suami istri sekarang. Kenapa kau marah?" tegur Pedro. Hans jadi terdiam. Dia belum terbiasa melihat putrinya melakukan hal-hal intim begitu dengan laki-laki lain. Dia masih belum rela melepas Lily. Hans berdiri tertegun menatap wajah tegang Lily dan menatap Rio dengan marah. Rio buru-buru berdiri dan membantu Lily berdiri juga sambil merapikan gaun Lily. "Masih banyak tamu. Apa kalian tak punya sopan santun?" tegur Hans menahan geramnya. "Lily hanya minta digendong Om dan dia langsung melompat di leher Gary. Gary kaget dan menginjak gaun Lily, jadi mereka berdua terjatuh," cerita Laura terkikik sambil mengutak-ngatik handphonenya lalu menunjukkan video di mana tangan dan kaki Lily melingkar pada Rio lalu mereka terjatuh. Hans ingin bicara lagi, tapi Pedro kembali menarik belakang jasnya. "Rupanya anak Om ini punya pangeran. Sejak kecil dia sudah jatuh cinta pada Mar putra Dirgantara. Apa Om tahu itu?" lapor Rio pada Hans, membuat Lily langsung melompat dengan tangannya menutup mulut Rio. Bukan hanya Hans yang terkejut, tapi Alana yang mendengarnya juga menautkan alisnya. "Ada apa lagi ini?" batin Alana karena tak tahu informasi itu. Ternyata masih ada yang tak diketahuinya. Alana melirik Mar dan 3 anaknya yang hanya duduk tenang di mejanya. "Suruh momimu cepat kembali ke sini, Dedi mau pergi," kata Mar pada Dion. Tak menunggu Dion menjalankan permintaan Mar itu, Alana sudah bisa membaca gerak bibir Mar dan mengangguk pelan pada Dion. "Ada yang harus saya selidiki. Jangan mengganggu saya sebelum saya melapor pada Anda," kata Alana pada Hans, lalu langsung berbalik pergi dengan gaun hitam-hitamnya yang terlihat tanpa bentuk itu. "Aku ikut," seru Pedro mengikuti Alana. "Apa rencanamu sekarang?" tanya Pedro setelah berjejer ada di samping Alana. "Diamlah dan jangan mengacaukan rencanaku, maka anakmu akan aman," jawab Alana dan berjalan berputar meninggalkan Pedro. Keluar dari area ruang pesta. Alana ingin ke kamar mandi dan berganti penampilannya, tapi tak mungkin dia melakukan hal itu kalau Pedro masih mengikutinya terus. Satu lagi, ada pengintai lain yang tadi mengikuti Alana, jadi Alana menjaga langkahnya supaya berjalan santai saja, dan dia menyelinap dengan cepat saat tak ada yang melihat. Untungnya ada banyak kamar mandi disiapkan menempel di sekitar venue pesta. Tadi Alana hampir kepergok saat di kamar mandi di belakang panggung pelaminan. Jadi sekarang dia masuk kamar mandi agak samping kanan. Alana menunggu sesaat sampai sebuah tangan menjulurkan tas berisi gaun pestanya dari atas kamar mandi. Kamar-kamar mandi itu dibuat di area pesta yang ditutupi tenda-tenda dan kain-kain. Jadi orang Paul yang sudah bertugas melihat isyarat Alana saat berjalan dengan Pedro tadi. Orang itu mengawasi Alana dan saat Alana keluar di samping kanan, orang itu pun menyelinap dan memanjat besi-besi rangka tenda dan berjalan ke arah atas kamar mandi tempat Alana berada. Mereka semua sudah menerima denah area pesta dan mempelajarinya dengan cermat. Lalu berdiskusi lewat online dengan Alana sebelum pesta itu diadakan. Jadi semua orang-orang Paul sudah mengantisipasi supaya berjalan sesuai rencana. Paul yang menyamar jadi pengawal resmi pesta itu pun memasang mata dengan awas, bahkan hampir tak pernah berkedip. Bos idolanya ada dengan istri dan anak-anaknya di pesta itu. Dia siap mempertaruhkan jiwa raganya untuk melindungi Mar putra Dirgantara dengan keluarganya. Tapi Paul tak akan menduga
kalau petaka besar sedang berjalan menghampiri meja Mar dan si kembar tiga. Di meja mereka, Mar yang sedang menunduk menatap handphonenya menangkap sepasang kaki putih mulus dan langsing dengan sepatu high heels merah bertali. Berhenti melangkah, hanya satu langkah di depannya. Mar mengangkat wajahnya, menatap seorang gadis cantik dengan gaun seragam bridesmaids. Laura tersenyum manis, lalu mengeluarkan sebuah pistol kecil dari tas pestanya. Dan terdengar bunyi beberapa kali tembakan.